Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Planet View. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film di tahun 2008, di mana saat musim dingin tahun 1969, kesatuan elit Amerika dikirim untuk misi rahasia di Vietnam Tenggara. Misinya adalah untuk menyelamatkan seorang sersan yang disandra di markas pemberontak yang berlokasi di tengah hutan belantara. Banyak yang menilai bahwa misi ini adalah misi bunuh diri. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan perjuangan para tentara elit yang sedang berperang melawan para pemberontak Vietnam. Yang mana saat mereka akan melarikan diri, satu persatu anggota tentara elit ini pun tewas secara mengenaskan. Hal itu menimbulkan momen haru bagi mereka semua. Tetapi, adegan perang ini rupanya adalah proses syuting yang dilakukan oleh sekelompok aktor terkenal, yang mana terjadi miskomunikasi antara sutradara dan tim special effect ketika ledakan dilakukan tanpa aba-aba, dan tanpa ada kamera yang sempat merekamnya. This is Falcon 1. We have the ridge in sight approximately. Perfect. That's the signal. Go, 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 go. Yeah, that's us. Alhasil, kejadian ini pun langsung viral. Berikut dengan kemarahan seorang pemilik studio atau produser arogan bernama Les Grossman yang mengalami kerugian besar akibat gagalnya syuting film action perang ini. Ada 3 aktor utama yang membintangi film ini. Yang pertama ada Cliff Lazarus yang tak lain adalah pemeran Iron Man. Kedua, ada Jeff yang sering membintangi film komedi. Yang ketiga ada Ted Speedman, aktor laga yang banyak membintangi film action. One man who made a difference, who left the fridge open. Tug Speedman. In some countries, considered a compliment. Jeff Portnoy. One man chose to question his God. 5-time Academy Award winner Kirk Lazarus. Akibat kegagalan syuting ini, Les Grossman sang produser sekaligus pemilik studio pun marah besar kepada semua kru yang terlibat, terutama pada sang sutradara yang diberi hukuman berupa 1 pukulan di wajahnya yang diwakilkan oleh salah satu kru yang ada di sana. Les Grossman tidak mau tahu, pokoknya film ini harus cepat beres, tanpa adanya biaya tambahan produksi. Alhasil si sutradara pun konsultasi kepada seorang veteran perang yang menjadi narasumber di film ini untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan syuting tanpa memerlukan biaya besar. Yang mana si veteran perang ini menyarankan suatu ide gila dengan menempatkan para aktor di lokasi asli medan perang, yaitu di hutan belantara Vietnam dengan menempatkan kamera tersembunyi di antara pepohonan. You are no longer actors in a movie. Ada 2 aktor tambahan yang akan menjadi supporting aktor di film ini, yaitu ada Alpha dan ada Kevin. Saat mereka sudah turun di lokasi yang berada tepat di tengah hutan belantara, sang sutradara langsung menjelaskan jika mereka akan berakting secara natural layaknya reality show tanpa ada arahan dari dirinya, dan hanya akan mengandalkan sebuah peta lokasi serta gambaran skenario tentang apa yang harus mereka lakukan. Every glorious moment is captured on film. Let's go and make the greatest war movie ever! Sang sutradara pun tewas ketika tak sengaja menginjak ranjau darat di mana Tag dan kawan-kawan menganggap itu hanya special effect yang dilakukan oleh kru film untuk membuat syuting film ini seolah real tanpa settingan. I've done a lot more effects-driven event films than you, okay? Oh my God! Di perbukitan terlihat sang veteran bersama dengan sang ahli special effect yang sedang menunggu instruksi dari sutradara, yang mana sebelumnya mereka sudah memasang peledak di beberapa titik yang akan diledakkan sesuai petunjuk dari sutradara yang kini telah tiada. Damien, we're go for explosion, ready to kick the tires and light the fires in your say-so.
Something's up. I think we better drag ass back there. Make sure Damien ain't forgot how to use it. Saat itulah mereka tidak sadar jika para pemberontak asli ternyata berada di hutan ini dan muncul setelah menganggap jika mereka semua adalah tentara Amerika asli. Sehingga ketika Tag dan teman-teman mulai berakting sesuai skenario, tiba-tiba dari kelima aktor ini, hanya Taglah yang paling bersemangat dan paling merasap menjadi pemimpin, di mana para pemberontak ini pun terheran-heran ketika melihat aksi Tag yang sangat berani, maju tanpa takut terkena tembakan. Sang veteran dan ahli spesial efek yang mendengar tembakan itu pun menganggap jika itu adalah aba-aba untuk mengaktifkan peledaknya. Big ass titties! Setelah membuat para pemberontak panik, Tag dan kawan-kawan pun segera melanjutkan perjalanan sesuai skenario yang ada di kertas dan peta. Ketika mereka sudah berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan, sang veteran dan ahli spesial efek pun mendarat di lokasi pendaratan. Di situ mereka berdua cukup terkejut ketika melihat bekas ledakan yang menewaskan si sutradara. Dari situ mereka mulai menyadari jika ini adalah sebuah bencana yang tidak ada dalam rencana. Ketika mereka berdua berdebat tentang hal itu, tiba-tiba Just get off me, you're pathetic. No, I'm not. You're not going to... You learn beralih ke Tag dan kawan-kawan yang masih melakukan perjalanan tanpa sepengetahuan siapapun. Jeff rupanya diam-diam membawa bubuk narkoba dalam kemasan permen jelly, yang mana Jeff ini diketahui sudah kecanduan terhadap heroin, sehingga harus mengonsumsinya dalam waktu 2 jam sekali. Lazarus sendiri terlibat percakapan pribadi dengan Tag mengenai situasi ini, bahwa dirinya curiga kalau si sutradara benar-benar mati dan syuting ini sudah di luar kendali. Tag sama sekali tidak mempercayai hal tersebut. Dia tetap kekeh mengira jika situasi ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam skenario. Sometimes we gotta dig deeper to mine the true emotional paper. Everybody knows you never go full retard. Mereka sudah setengah perjalanan dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Jeff mengalami kesialan ketika permen jelinya dicuri oleh seekor kelelawar. Lazarus sendiri mulai meyakinkan teman-temannya bahwa ini semua bukanlah syuting lagi dan meminta Kevin untuk mengambil peta yang ada di tangan Tag. Put that map in your hand, can I count on you? Tiba di depan anak sungai, Lazarus akhirnya buka suara tentang situasi yang sedang mereka hadapi, di mana Lazarus berhasil meyakinkan semua orang kecuali Tag untuk kembali ke tempat pendaratan untuk menyudahi syuting film yang konyol ini. Now, let's go get those Viet Congs. You go be all you can be, man. Come on, man. Let's get home. Berbeda dengan Tag yang masih percaya diri untuk menyelesaikan filmnya, dia memilih untuk tetap menyeberangi sungai sendirian sesuai dengan apa yang ada di dalam skenario. Sementara Lazarus dan kawan-kawan kembali ke tempat asal, yaitu lokasi pendaratan. Tag sendirian berjalan masuk ke dalam hutan yang ketika malam hari tiba, terlihat dia membangun tenda kecil yang terbuat dari kertas majalah. Tak lama dia mendengar ada suara dari balik kegelapan. Karena mengira dirinya masih di-shoot banyak kamera, Tag dengan karakternya pun segera beraksi dan berhasil membunuh seekor anak panda menggunakan sebilah pisau. Keesokan paginya, Tag menyembelih panda itu dan menjadikan kepalanya sebagai helm properti. Lalu Tag menghubungi agensinya yang bernama Rick untuk komplain mengenai televisi permintaannya yang ada di kontrak, yang sampai saat ini masih belum dikirim oleh sang pemilik studio film yaitu Les Grossman. Dan tiba-tiba Who's with you? sementara itu, Jeff mengalami sakau yang ditandai dengan wajahnya yang memerah dan sedikit berperilaku aneh, di mana dia nekat meminum air sungai yang keruh dan ingin naik kerbau yang ada di tempat tersebut. He doesn't look too good. No, don't drink that water. That water's like a petri dish. No, Stay away from that animal. Kembali ke Tag yang sudah berada di markas para pemberontak,
dia masih saja menganggap ini bagian dari syuting dan skenario. Jadi Tag pun berakting dalam situasi interogasi yang membuat pemberontak tersebut kesal. Hey, it was an accident, man. Dude, I hope you're not pissed. Akibatnya, Tag pun dihukum dengan cara ditenggelamkan berkali-kali. Hal itu disaksikan langsung oleh Lazarus dan kawan-kawan yang ternyata tak sengaja tersesat menuju markas tersebut. Jeff seketika sumringah ketika tahu bahwa desa pemberontak tersebut merupakan pusat pembuatan heroin terbesar yang ada di Vietnam. Tag pun dibawa menghadap sang ketua pemberontak yang ternyata masih anak kecil. Tag masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari skenario, sampai-sampai membuat si bos kecil ini kesal. Saat itulah Tag tak sengaja meringis kesakitan seperti akting dalam film lamanya yang berjudul Simple Jack. Ternyata, si bos kecil dan seluruh penduduk desa ini hampir setiap hari menonton film tersebut dikarenakan tidak memiliki hiburan yang lain. Hal itu membuat mereka semua seketika bertekuk lutut. Namun si bos kecil ini tetap akan menjadikan Tag sebagai sandera untuk mendapatkan tebusan yang besar dari agensi yang menanganinya. Please don't hurt me. You are Simple Jack. Where are you going to? We'll hold you for ransom. Much more money now. Tepat saat Rick sedang menemui Les Grossman untuk meminta televisi yang ada pada kontrak, para pemberontak itu pun menghubunginya untuk meminta tebusan. Rick menganggap jika itu adalah agensi lain yang mencoba merebut talentnya, sehingga Les Grossman yang emosian pun tiba-tiba mengancam para pemberontak tersebut dan bersikap lebih galak daripada mereka. Speedman is with us now. This is Les Grossman. Who is this? This is Flaming Dragon. And literally, Face. whatever you're thinking, you better think again. Scorched Earth, mother. I will up. Les melacak nomor teleponnya. Mereka cukup terkejut saat baru menyadari jika itu berasal dari pemberontak asli. Namun karena Les bukan tipikal orang yang mudah diancam dan enggan bernegosiasi dengan teroris, Les pun bersikap seolah tidak peduli kepada Tag dan kawan-kawannya. For an eighth of the drug trade in Asia. Instead of 100 million, go yourself. Tag dipaksa untuk menjadi Simple Jack dan melakukan pertunjukan untuk si bos kecil dan seluruh warga desa. Ketika dia sudah selesai melakukannya, muncullah seorang anak kecil yang memberikannya boneka kayu berbentuk piala Oscar sebagai bentuk penghargaan atas kededikasiannya yang telah menghibur semua warga selama ini. Hal tersebut cukup membuat Tag terharu dan menganggap jika tempatnya mungkin adalah di sini. Movie? But this head movie makes my eyes rain. There's something happening here. What's that sound? It's a little twig man, Oscar. Sementara itu, Lazarus dan kawan-kawan terlihat sedang menyusun rencana dengan Jeff yang masih terikat di pohon dalam kondisi sakau parah. Karena masih memiliki hati nurani dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Tag dari para pemberontak tersebut. Speedman is dead meat if we don't do something soon. Okay. That's where they're keeping him. I'll cradle the balls, stroke the shaft, work the pipe. Dengan menyamar sebagai salah satu warga desa Vietnam, Lazarus pun mendatangi markas pemberontak dengan membawa Jeff sebagai seorang tawanan. Ketika melakukan dialog dengan si bos kecil tidak berjalan lancar, Lazarus pun bersiap mengambil ancang-ancang. Dan American! Here's my fucking ball. setelah membuat para pemberontak bertekuk lutut, Jeff yang masih kecanduan pun segera membawa si bos kecil untuk menunjukkan di mana heroinnya disimpan. Alpha ditugaskan mengawasi para pemberontak di saat Kevin dan Lazarus akan mencari di mana Tag dikurung. Get down! Tell young fat get the hell down! Gotcha. Terjadi sedikit ketegangan ketika Jeff yang sedang sibuk memakai baju diserang oleh si bos kecil. Ketika Jeff berhasil menjatuhkannya, dia melihat setumpukan heroin tergeletak di meja. Tepat saat ada Kevin muncul, lalu tak lama datanglah dua pemberontak dan
Di saat bersamaan, Alpha yang kurang bernyali justru dibuat mundur oleh para pemberontak yang ada di luar. Dia tersudut, namun muncullah sang veteran dan ahli spesial efek yang sudah terbebas dan langsung membombardir markas tersebut. Di sisi lain, Lazarus berhasil menemukan Tug dan segera mengajaknya untuk kabur. Namun Tug bersikap berbeda. Dia menolak untuk diajak pulang karena ternyata dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Di sini dia merasa lebih dihargai sebagai seorang aktor. Hal itu ditandai dengan boneka piala Oscar yang diberikan bocah tadi. Sehingga Lazarus yang tidak punya cara lain pun terpaksa membuka wig, brewok, dan soft lens-nya untuk menunjukkan bahwa kehidupan mereka lebih penting daripada film ini. Everybody's got issues. Yeah, man, everybody got issues. Come on, Ahli spesial efek sendiri terlihat sedang memasang peledak di jembatan ketika kawan-kawannya sudah berkumpul dan bersiap untuk kabur menggunakan mobil. Saat mereka sudah jalan, muncul si bos kecil dengan RPG di tangannya dan berhasil meledakkan mobil tersebut. Beruntung tidak ada yang tewas dalam ledakan tersebut. Mereka semua segera berlari ke ujung jembatan. Sang veteran sudah siap dengan helikopternya. Namun Tug tiba-tiba berubah pikiran dan memilih untuk tinggal di sini bersama si bocil yang sudah dianggap seperti anak angkatnya. Tak lama setelah dia kembali, Tug terlihat berlari ke arah mereka semua dengan si bocil yang berada di punggungnya dan menusuk-nusukkan pisau kecil kepadanya. Sang veteran berhasil meledakkan jembatan tersebut, tetapi si bos kecil dan anak buahnya masih bisa menjangkau mereka dengan RPG-nya. Sehingga Tug dan kawan-kawan segera menerbangkan helikopternya untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika si bos kecil akan meluncurkan RPG, disitulah muncul Rick yang membawa televisi sesuai permintaannya di kontrak. Saat RPG sudah diluncurkan, Rick pun berinisiatif untuk melemparkan televisinya dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Beberapa waktu berlalu, terlihat Lazarus tengah membacakan nominasi Oscar. Tug berhasil menjadi aktor terbaik berkat perannya di film Thunder yang kemarin mereka bintangi. Di studio, terlihat asisten Les sangat senang dengan penghargaan yang didapatkan oleh Tug. Namun Les tampak biasa saja, padahal itu semua berkat film yang dibiayainya. Ternyata setelah asistennya keluar, Les rupanya benar-benar bangga dengan film tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tarian yang dilakukannya sendirian. Heads up! Heads up! Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't... Heads up! Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.